Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan lanjutkan tutorial tentang kelanjutan dari kinematika gerak ya. Jadi yang kita masih bahas adalah tentang bagaimana gerak pada benda itu ditinjau dari berapa besar kecepatan, berapa besar dari percepatannya, berapa jaraknya, tanpa memperhitungkan apa sebab dari gerakan benda tersebut. Nah, kali ini kita sudah sampai pada gerak lurus berubah beraturan, ya, yang kita namakan sebagai GLBB. Nah, gitu. Ya. Kalau saya punya animasi berikut ya Pak ya. Nah, saya punya sebuah motor mainan gitu, atau mobil mainan. Kemudian mobil ini bergerak seperti ini. Ya. Jadi geraknya dipercepat. Nah, gitu ya. Jadi dari posisi diam tadi, kemudian tiba-tiba mobil itu bergerak dipercepat. Nah, tentunya ketika kita melihat di awal, kalau posisi awalnya mobil mainannya adalah diam, berarti kecepatan awalnya 0 gitu ya. Berarti apa? V0-nya 0 gitu. Nah, dengan eh, animasi yang berikut tadi sudah kita sudah perlihatkan bahwa terjadi perubahan kecepatan. Ya, dari kecepatan awal yang sama dengan 0, sehingga mobil ini mampu melaju dengan kecepatan yang berbeda dari kecepatan awalnya. Sehingga dikatakan bahwa mobil ini mengalami perubahan kecepatan. Oke, V-nya berubah. Nah, karena V-nya berubah, ini dikatakan bahwa percepatannya tidak sama dengan 0. Ya, ini tadi ada V0 kan di posisi awal itu, ini ada V0. Nah, percepatannya tidak sama dengan 0. Artinya mobil ini tadi percepatannya ada gitu ya, atau mempunyai percepatan. Nah, benda yang bergerak dengan mengalami perubahan kecepatan atau nilai dari percepatan yang tidak sama dengan 0 inilah yang dinamakan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Gitu. Kalau gerak lurusnya artinya berarti geraknya berupa garis lurus atau lintasannya berupa garis lurus seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita lihat rumusan percepatannya atau perlajuan. Ya, sekali lagi kita ingat bahwa percepatan ini mirip dengan pembahasan sebelumnya, ada kecepatan ya. Ada kecepatan dan ada kelajuan. Kalau kecepatan itu masuk besaran vektor, kelajuan masuk besaran skalar. Begitu juga untuk percepatan, ini adalah masuk kategori besaran vektor, dan perlajuan adalah masuk kategori besaran skalar. Nah, secara umum rumusannya sama seperti ini ya, bahwa A itu sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Nah, delta P ini apa? Perubahan kecepatan. Ya, jadi delta P ini adalah perubahan kecepatan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, kalau kita lihat grafik, ya, jadi grafik ini ya, ini sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal sebesar V0 ini. Berarti ini coba kita perhatikan. Dari grafik ini benda mempunyai kecepatan awal. Artinya pada saat T sama dengan 0, benda sudah bergerak dengan kecepatan V0 gitu. Nah, setelah bergerak dengan kecepatan V0, maka benda itu bergerak melaju ya, dengan ada perubahan kecepatan. Ya, dia berarti melaju dengan V tertentu, dengan kecepatan tertentu. Nah, dari grafik ini kita bisa membaca bahwa
pada T sama dengan 1, dia punya nilai di sini. T sama dengan 1, misalkan saya ambil di sini, dia punya VT segini. T sama dengan 2, nah ini begitu di sebelah situ. T sama dengan 3 terus. Nah, berarti ini punya perubahan kecepatan. Nah, dengan demikian grafik seperti ini dikatakan sebagai grafik gerak lurus berubah beraturan, hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Nah, seperti ini. Nah, kita ingat bahwa untuk mencari jarak tempuh sebuah benda atau suatu benda, itu dapat dicari dari luasan di bawah kurva grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, gitu ya. Jadi kecepatan terhadap waktu, V terhadap T, nah, gitu. Nah, kalau kita lihat di bawah ini, ya, satu luas area di bawah ini adalah luas persegi kan, berarti kita bisa dapatkan luasnya apa? V0 dikali dengan T. Nah, ini kecepatan awalnya dikali dengan T-nya, waktu panjang dikali lebarnya, gitu ya. Nah, segini ini. Ini adalah V0 dikali T. Ini untuk yang bawah. Nah, sementara yang segitiga di atas, ini ya berarti kita bisa nyari dengan rumusan luas segitiga. Apa? Nah, ini luasnya setengah alas dikalikan tinggi. Nah, alasnya apa? Alasnya adalah T, waktu ini. Nah, ini waktu ya. Alasnya adalah T. Tingginya apa? Delta V, perubahan kecepatan ini. Di mana perubahan kecepatan ini kalau kita merujuk kepada rumusan di awal bahwa A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T, maka kita bisa dapatkan bahwa delta V-nya itu A dikali delta T, percepatan dikali dengan waktunya. Nah, ini saya masukkan percepatan dikali dengan waktunya. Nah, sehingga rumusnya adalah setengah AT kuadrat. Nah, sehingga total luas luas daerah ini ya, luas daerah ini berarti ini jarak tempuh dari benda yang bergerak dengan kecepatan awal V0 tadi sama dengan apa? Bawah ini persegi ditambah dengan luas segitiga V0T ditambah setengah AT kuadrat, nah, gitu ya. Nah, inilah jarak tempuh benda yang bergerak dengan percepatan tertentu atau bergerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana grafiknya untuk hubungan antara jarak terhadap waktu? Kalau ini kecepatan terhadap waktu, bagaimana S terhadap T? Nah, seperti ini. Karena S itu sebanding dengan T kuadrat ini kan, berbanding dengan fungsi kuadrat, maka grafiknya seperti ini. Nah, itu. Diingat-ingat grafiknya, jangan keliru, ini adalah S terhadap T, ya, gitu. Nah, S dan T ini adalah sebanding dengan apa? S sebanding dengan T kuadrat. Nah, sehingga bentuknya kuadratik begini. Nah, kalau kita kembali lagi ke rumusan yang ada di sini ya, rumusan yang ada di sini A sama dengan delta V itu adalah perubahan kecepatan, yaitu kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Nah, dibagi dengan T-nya gitu. Nah, sehingga kalau saya nyari T itu kan tinggal ngalihkan ini pindah ke sana, A-nya pindah ke bawah, jadi seperti ini. Nah, saya ingin rumusan ini dan rumusan jarak ini nanti kita rubah dalam bentuk yang lain. Ya, kita rubah dalam bentuk yang lain dengan mensubstitusi. Ini substitusi T dari rumusan awal ini. Jadi ini kita masukkan V0 dikali dengan T plus setengah AT kuadrat. Nah, itu begitu. Nah, ini kita kalikan. Kita kalikan semuanya. Ini V0 VT per A minus V0 VT ya, V0 kuadrat ya. V0 kuadrat per A ditambah setengah A. Ini setengah A yang ada di sini. Kemudian A kuadrat ini saya keluarkan. Ini setengah A dikali seper A kuadrat. Nah, gitu. A-nya hilang satu ya, tinggal yang ada di bawah dikurung. Nah, tinggal ini VT min V0 kita kuadratkan. Nah, sesuai dengan aturan pengkuadratan kan di matematis bahwa ini jadinya seperti yang di bawah ini. VT kuadrat minus 2 V0 VT ditambah dengan V0 kuadrat. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, ini kalau saya jabarkan seperti ini jadinya terus nah begitu ada yang saling meniadakan ya.
saling meniadakan hingga ketemu S itu sama dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat per 2A. Nah, ini kalau kita pindah 2A-nya ke sana, kita gabungkan dengan S, berarti 2AS ini. 2AS. Nah, itu. Sama dengan apa? VT kuadrat minus V0 kuadrat. Nah, sehingga kalau saya mau nyari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat per 2 AS. Nah, ini adalah rumusan bentuk ketiga ya, rumusan bentuk ketiga dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, gitu. Dengan catatan bahwa VT ini adalah kecepatan setelah T detik. Ya, jadi kalau misalkan ini tadi mobil-mobilan itu dia menempuh perjalanan mulai dari titik keberangkatan sini sampai di sana misalkan 10 detik begitu, 10 detik. Nah, berapa kecepatan pada saat detik kelima seperti itu. Pada saat T sama dengan 5 itu berapa V-nya. Nah, cari pakai rumusan ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya, gitu. V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu ya, waktu tempuhnya itu, A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan S adalah jaraknya dalam satuan meter. Nah, saya kira cukup jelas ya bagaimana menurunkan rumusan pada benda yang bergerak dengan tipe gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah secara umum ya, secara umum rumusan GLBB. Nah, GLBB ini adalah GLBB dipercepat. Ya, karena yang kita bahas dari awal tadi adalah gerak lurus berubah beraturan di mana kecepatan awalnya mula-mula 0, kemudian dia bergerak dengan kecepatan tertentu dan terus bertambah setiap waktu begitu. Nah, itu namanya GLBB dipercepat. Nah, bagaimana tentang GLBB diperlambat dan bagaimana contoh soalnya terkait dengan GLBB kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.